Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil, inna batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu bolimina illa khusara. Al-ayah amma ba'du. Kepada penggemar channel YouTube PCNO Kencong yang dirahmati oleh Allah dan yang saya hormati, malam ini malam Ramadan, malam menjelang Lailatul Qadar, mari kita bersyukur kepada Allah karena beberapa rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa melampaui, bisa melalui untuk menjalankan ibadah puasa sampai malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan dengan rasa syukur ini Allah memberikan tambahan rahmatnya sehingga kita mendapatkan malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Salawat salam senantiasa terlimpahkan atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan kepada kita sehingga beliau telah berhasil menunaikan tugasnya, yaitu innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Hadirin para penggemar YouTube PCNO Cabang Kencong yang saya hormati. Dalam kesempatan ini di kebun pemuda bangsa Nusantara ini yang disingkat dengan PBNO bertempat di Kecamatan Jombang, Desa Jombang, Dusun Sebanen. Saya akan memberikan beberapa hal yang terkait dengan kehidupan. Bahwa hidup itu dalam konteks Islam adalah perjuangan. Jadi kalau ada orang tidak mau berjuang, maka orang ini hidup seperti tidak hidup. Maka bisa dikatakan mati, tapi dalam keadaan hidup. Kalau tidak mau berjuang. Karena di dalam surat Al-Balad ayat 4 dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah, memang fitrahnya itu harus mau bersusah payah. Tidak boleh enak-enak. Ya disinilah yang disebut dengan hidup adalah perjuangan. Mulai ada awal kehidupan sampai akhir kehidupan kematian itu perlu perjuangan. Terus berjuang. Kalau tidak mau berjuang, maka orang ini tidak akan mendapatkan kehidupan yang sebenar-benarnya hidup. Tapi yang mendapatkan kehidupan, tapi kehidupan yang semu. Kehidupan yang mati. Ada surat lain, yaitu surat Al-Mudaththir. Mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut. Jadi pada saat itu Rasulullah melakukan riyadhah untuk mendapatkan ketenangan, untuk mendapatkan inspirasi, untuk mendapatkan hidayah, taufik. Riyadhah di Gua Hira. Setelah riyadhah di Gua Hira selama sebulan mendapatkan surat, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Lalu Rasulullah ketakutan dengan menerima wahyu itu, yang pada akhirnya pulang dan disambut oleh Sayyidatul Khadijah, terus bergemetaran, merintih, ketakutan, adem panas, keluar keringat dingin dengan dipeluk oleh Sayyidatul Khadijah. Di saat ketakutan itu turun surat yang disebut surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut. Karena Rasulullah pakai selimut. Dilanjutkan ayat yang kedua, kum fa'andir.
bangunlah, lalu berilah peringatan. Nah, ini Rasulullah disuruh bangun, disuruh memberikan peringatan. Ini namanya Rasulullah disuruh untuk berjuang. Ada yang mengartikan dalam sebuah tafsir bahwa diceritakan bahwa sebagai Rasulullah Muhammad, sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi, tidak boleh santai-santai, tidak boleh enak-enak, harus penuh perjuangan, harus gigih, harus sabar, harus istiqomah untuk menegakkan ayat-ayat Allah, untuk menegakkan nilai-nilai apa yang ada di dalam Al-Quran. Harus berjuang. Dari sini dapat digarisbawahi bahwa kehidupan itu orang berjuang. Kalau orang itu ingin mulia, baik di dunia maupun di akhirat, perjuangan harus dilakukan. Semakin banyak berjuang, semakin mendapatkan kemuliaan. Maaf, saya kurang setuju. Ada sebuah pernyataan bahwa hidup itu, ini filosofis Jawa, bahwa biarlah hidup ini seperti air mengalir. Biarkan air mengalir, kita ikuti. Jadi kita mengikuti sebuah arus persoalan. Kalau saya tidak setuju hal ini. Karena apa? Tidak ada namanya ceritanya air mengalir itu mengalir ke samping. Tidak ada ceritanya air mengalir itu ke kanan. Tidak ada air mengalir itu ke atas. Tidak ada. Yang ada air mengalir itu adalah ke bawah. Ketika orang punya filosofis, ingin hidup seperti air mengalir, maka orang ini tidak akan punya derajat. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan manusia pun tidak akan punya derajat. Untuk itu, mari kita hidup selalu berbuat amal soleh. Dengan demikian kita tergolong orang-orang yang melakukan perjuangan. Saya kira ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah orang yang punya semangat untuk berjuang. Berjuang untuk menegakkan agama Allah, berjuang untuk mengakui, meyakini kebesaran Allah, berjuang mengakui, mempertahankan kesucian Allah, dan lain sebagainya yang ternilai, yang tertata, yang tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Demikian apa yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum